air mata sunyi hamba di balik sentuhan biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kasyira, subhanallah bukrotan wa asila, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji yang tak pernah terhitung jumlahnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Malik, Al-Qudus, Raja dan yang Maha Suci. Salawat serta salam termulia semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah kebenaran. Saudara-saudariku seiman yang diberkahi Allah, dengan segala kerendahan hati, izinkan kami membawa sebuah narasi ala kadarnya yang ada di sekitar kita. Kami tegaskan, narasi ini dibuat tanpa ada maksud untuk menceramahi, menggurui, atau menghakimi siapapun, melainkan narasi ini dibuat dengan maksud untuk belajar bersama, menyelami di balik profesi yang sederhana. Sebab terkadang sebagian orang hanya melihat dari fisik dan rupa tukang pijat biasa, bukan dari hati dan niatnya. Untuk itu, mari kita simak dan dengarkan sejenak sebagai bahan perenungan hidup. Harapan kita tak perlu tahu siapa yang menyampaikan, melainkan kita bisa mengambil hikmah di balik narasi ini. Tema kita adalah air mata dan doa tulus seorang hamba di balik sentuhan biasa. Ada sandaran total kepada Allah, jauh dari ria. Perjalanan hati sang perantara. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini kita seringkali terperangkap oleh gemerlap penampilan luar. Namun Allah melihat ke dalam, melihat inti dari setiap pekerjaan dan niat dari setiap hati. Tukang pijat ini adalah salah satu hamba yang telah menemukan keindahan dalam kerendahan. Profesi yang di mata dunia sering diremehkan, ia jadikan sebagai jembatan langsung menuju keridhaan ilahi. Membaca derita menolak kebanggaan diri. Ketika pasien datang, mereka membawa serta rasa sakit fisik, ketegangan emosional, dan kadang beban hidup yang tak terucapkan. Tukang pijat ini dengan karunia firasat yang Allah berikan karena kejernihan hatinya, mampu membaca keluhan itu bahkan sebelum pasien membuka mulut. Saat tangannya menyentuh kulit pasien, ia tidak merasa bangga akan keahliannya. Ia justru merasa getaran tanggung jawab yang maha berat sambil berbisik, "Ya Allah, hamba ini sakit, dan Engkau mengutus hamba yang lemah ini untuk menyentuhnya. Jika kesembuhan terjadi, bukan karena kuatnya pijatan hamba, melainkan karena rahmat dan izin-Mu yang mengalir melalui tangan yang hina ini." Kerendahan hati inilah benteng pertamanya. Ia menyadari bahwa kemampuan membaca rasa sakit adalah ujian, bukan pujian. Pertarungan sunyi melawan ria. Inilah poin yang paling krusial. Seorang hamba yang ikhlas adalah seorang pejuang batin yang tak kenal lelah melawan musuh paling halus, ria atau pamer. Tukang pijat ini tahu, jika pasien sembuh dan mulai memujinya, pujian itu bisa menjadi api yang membakar habis amalannya. Pujian itu bisa memalingkan niatnya dari lillahi ta'ala menjadi li anasi, demi manusia. Maka ia bertekad kuat di dalam hatinya. Memijat pasien itu sudah niat lillahi ta'ala. Niatnya murni hanya untuk menjalankan peran sebagai hamba yang bermanfaat. Mereka atau pasien tidak tahu. Mereka hanya melihat tangan yang memijat. Mereka hanya mendengar nasihat sederhana. Mereka tidak pernah tahu bahwa di dalam diamnya, tukang pijat itu sedang berjuang keras mempertahankan kemurnian niatnya. Ia sangat takut jika kesembuhan pasiennya justru membawa kehancuran spiritual dirinya sendiri karena tersentuh sedikit saja rasa ria.
Ia tidak pernah mau disebut orang pintar atau penyembuh sakti. Ia hanya ingin menjadi hamba yang diizinkan Allah menolong. Air mata di sepertiga malam, doa tanpa saksi. Setelah seharian melayani pasien, di saat semua orang terlelap, tukang pijat ini justru bangun. Ia mengambil wudhu, membentangkan sajadah dan memulai munajatnya. Inilah momen paling spiritual dan pribadi. Air mata tulusnya jatuh membasahi sajadah, bukan karena keluh kesah tentang kehidupannya, melainkan karena memohonkan kesembuhan bagi orang-orang yang baru saja ia sentuh. Ia menyebut nama Allah memohon syifa atau kesembuhan bagi si bapak yang punggungnya kaku. Ia menyebut nama Allah memohon ketenangan jiwa bagi si ibu yang menyimpan banyak beban. Pasien-pasien itu tidak pernah tahu. Mereka merasakan sentuhan di siang hari, tetapi mereka tidak tahu bahwa kesembuhan yang datang di pagi hari adalah hasil dari air mata tulus yang dipersembahkan tanpa saksi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyadari sepenuhnya bahwa sentuhan fisik hanya melonggarkan otot, namun doa tulus di malam hari adalah yang mengundang rahmat lillahi untuk benar-benar menyembuhkan jiwa dan raga. Doa itu adalah penolakan total terhadap ria. Ia ingin doanya murni sebagai bentuk pengakuan bahwa ia bukan apa-apa dan semua kesembuhan adalah kuasa Allah. Penutup narasi dan doa tulus. Saudara-saudariku seiman, mari kita teladani kerendahan hati dan keikhlasan yang kita temukan dalam narasi ini. Apapun profesi kita, jadikan ia sebagai sarana ibadah dan penolakan terhadap ria. Bekerja dengan tangan, namun berserah diri dengan jiwa. Mari kita tundukkan hati memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asy-Syafi, yang Maha Menyembuhkan. Semoga setiap sentuhan kebaikan kita, sekecil apapun, diterima olehnya dan dijauhkan dari penyakit hati. Doa tulus memohon kesembuhan. Doa seorang dari yang saleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami bersaksi bahwa tidak ada yang berdaya, tidak ada yang berkuasa, dan tidak ada yang mampu menyembuhkan selain Engkau. Engkaulah Asy-Syafi, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Ya Rabbana, kami memohon atas nama hamba-hambamu yang sedang sakit. Jika kami adalah perantara bagi kesembuhan mereka, maka hanya karena rahmat-Mu semata. Hancurkanlah dalam diri kami segala benih ria dan ujub. Jadikanlah setiap keringat, setiap usaha dan setiap sentuhan kami ini murni hanya demi meraih keridhoan-Mu. Ya Allah, jauhkanlah tangan ini dari kesombongan, jauhkanlah hati ini dari pujian manusia, lindungilah kami dari fitnah kemasyhuran. Biarlah kami hina di mata manusia, asalkan mulia di sisi-Mu. Allahumma Rabbana sa'adzibil basyaish antashi syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yukhadiru saqaman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata hanya itu yang bisa kami sampaikan narasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari cara penyampaiannya.